Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dari program studi Teknik Pertambangan. Di sini saya berasal dari kelompok 2 kelas RC mata kuliah pengantar estimasi sumber daya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 ingin membahas kembali hasil dari kerja kelompok dari kelompok kami pada minggu 11 yang mengenai pengerjaannya bertiga dengan judul estimasi sumber daya dan cadangan. Pada minggu ke-11 ini kami di bertiga melanjutkan pembahasan mengenai estimasi sumber daya dan penjelasan mengenai metode yang kami gunakan. Dapat kita ketahui bahwasanya estimasi sumber daya batubara itu merupakan bagian dari endapan batubara dalam bentuk dan kuantitas tertentu serta mempunyai prospek beralasan yang memungkinkan untuk ditambah secara ekonomis. Lokasi, kualitas, serta kuantitas dan karakteristik geologi itu merupakan lapisan batubara yang telah diketahui. Kemudian untuk metode, penjelasan metodenya, yang pertama ada metode triangular. Metode triangular ini adalah metode yang dibentuk oleh 3 titik bor yang terdekat sehingga secara 3 dimensi akan terbentuk atau terbentuk secara segitiga atau bisa juga berbentuk seperti prisma dengan menarik titik 3 titik bor yang menghubungkan sehingga menjadi segitiga. Untuk prinsip dasar dari metode triangular sendiri, pada metode ini menggunakan area segitiga yang dibentuk oleh 3 titik bor untuk menghitung volumenya dan sebagainya. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu dapat diketahui secara langsung kualitas dan kuantitasnya, dan yang kedua efisiensi waktu dalam pengerjaannya. Untuk kelemahan dari metode ini, proses mounting hanya bersifat empiris, pembuatan yang dilakukan berdasarkan 3 sampel cukup, kemudian beresiko terutama pada heterogenitas tinggi dan juga belum memperhitungkan anisotropi. Nah, untuk rumus dari triangular sendiri itu yang pertama menghitung luas segitiga, kemudian menghitung jarak, kemudian menghitung volume, kemudian ada menghitung tonasenya. Dan untuk metode inverse distance, ini mengambil hubungan letak ruang atau jarak, kombinasi linear atau harga rata-rata tertimbang weight average dari titik data yang ada di sekitarnya. Nah, dalam prakteknya karena dipengaruhi oleh jarak dan kerapatan, maka Huygens dan Devey tahun 1979 itu membuat aturan. Nah, aturannya yang pertama harus ada pembatas jarak pengaruh, kemudian derajat, angkat, dan sudut pencarian atau rules point rule. Nah, untuk kelebihan dari metode IDEO sendiri itu sederhana dan mudah digunakan, tidak tergantung pada asumsi statistik, dapat disesuaikan, dan juga efektif pada distribusi data merata. Nah, untuk kekurangan sendiri itu terpengaruhi distribusi data tidak merata, dapat menghasilkan bias dalam estimasi terutama di wilayah dengan data yang jarang. Nah, untuk rumusnya dari metode IDEO itu menghitung koordinat titik G atau titik estimasi, kemudian menghitung jarak ke titik G dan menentukan bobot inverse jarak, kemudian menghitung volume dengan metode poligonal, kemudian menghitung tonasenya. Mungkin untuk pertemuan ke-11 ini dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.